para desainer maupun masyarakat umum. Agar dapat mengetahui terlebih dahulu. Dia juga yaitu adanya pemahaman bagi para desainer maupun masyarakat umum. Adham ini bukan dalam rangka menghakimi ya. Jadi kita foto sinau ya. Nah ini yang lain, ada yang mau mengomentari nggak? Abstraknya Adham. Kita mulai di paragraf pertama. Kalimat pertama deh. Ada yang mau mengomentari enggak? Halo, yang lain. Ini kelihatan nggak kalian? Share screen-nya Adham. Kelihatan, Pak. Nah, menurut kalian kalimat pertama ini baiknya seperti apa? Ini ada yang mau ngomong nggak nih? Oh, sing liane. Pak, saya mau nanya, Pak. Iya, Mas. Bentar. Apa bedanya pendahuluan sama abstrak itu? Makanya ya gitu gimana, Pak? Oke. Pendahuluan itu berisi tentang latar belakang kita, kenapa mau meneliti itu, kenapa mau nulis itu, berisi tentang permasalahan itu dijabarkan di pendahuluan juga, ketertarikan kita, ya lebih bagus lagi kalau ada bukti-bukti konkret yang membangun permasalahan tersebut. Misalnya, sekarang banyak yang ngomong COVID ya, kan banyak masalah terkait itu. Nah, hubungan masalah dengan COVID dengan hubungannya COVID yang banyak masalah, yang PCR atau apa dan lain-lain dengan desain juga di mana itu coba dijabarkan di pendahuluan. Nah, intinya di pendahuluan itu orang sudah harus tahu permasalahan, titik berangkat permasalahan kita, titik berangkat pembahasan kita, ketertarikan kita, ya itu harus jelas di pendahuluan. Nah, kalau abstrak itu bukan rangkuman masih ada penjelasan dikit-dikit. Kalau abstrak itu tidak gamblang, ya ngomong hasilnya ada, tapi tidak kemudian menjelaskan lebih detail, hanya menyebutkan. Jadi abstrak itu mengabstraksikan setiap bahasan yang kita bagi tadi, ada pendahuluan, ada pembahasan dan ada kesimpulan. Ya langsung kayak di Adham ini kan di awal ngomong pokok permasalahannya ini karena ini ya. Kemudian itu bisa tambah hasil yang kita tawarkan itu langsung kita omongkan. Adapun tawaran dari tulisan ini adalah ini, udah. Jadi bedanya rangkuman sama abstrak yaitu rangkuman ya bisa mengambil titik-titik poin-poin yang penting dan menjelaskan. Poin penting menjelaskan. Tapi kalau di abstrak tidak perlu dijelaskan sedetail itu. Seperti rangkuman itu tidak perlu. Ya. Nah, intinya tadi kan pendahuluan dan abstrak. Nah, kalau di abstrak itu ya mungkin bisa lihat ya. Kalau di pasti kalau di abstrak itu perbedaan utamanya ya jumlah karakter ya. Itu yang pertama, jumlah kata. Tapi di pendahuluan yang paling penting adalah seberapa penting tulisan Anda itu didudukkan di pendahuluan. Apa sih masalahnya didudukkan di pendahuluan? Ya. Jelas ya Muhtar ya? Atau masih belum nangkep? Lumayan jelas sih, Pak. Ya. Itu perbedaan utama ya. Perbedaan utama. Yang paling penting ya itu ada bentuknya seperti ini, ada kata kunci ya. Bisa dimulai dari abstrak itu bisa dimulai dari tujuan penelitian ini untuk apa ya. Bisa dimulai dari ini tadi udah terjawab ya. Yang lain coba ada yang mau nanyain nggak? Atau ada yang mau membantu Adham nggak? Atau ada siapa? Kamelia. Ya. Gimana kan, Mbak? Mengenai pendahuluan Pak itu kan kalau abstrak saya lihat di artikel-artikel kan pendek itu. Kalau misalnya buat pendahuluan itu tuh ada minimal maksimal paragrafnya nggak Pak? Sebenarnya nggak ada minimal maksimal paragrafnya. Tapi kalau pendahuluan itu hanya satu paragraf,
kan pasti belum jelas ya Mbak ya. Ya mau disampaikan apa? Misalnya gini, anggaplah sepantas-pantasnya, ya kita nggak ngomong pantas ideal atau gimana, tapi logikanya ketika kita menjelaskan ketertarikan kita, pasti ada alasan dong. Jadi kita ngomong ketertarikan kita aja itu udah 1 paragraf sampai 2 paragraf kan. Terus kita mau memperlihatkan permasalahannya. Otomatis permasalahan yang ingin kita ngomong nih sekarang. Logo tadi siapa sih yang anggaplah ini ya. Coba Adham judulnya. Anggaplah gini. Kita mau ngomong brosur, pemilihan media brosur lah, flyer dan poster dalam penyampaian informasi. Untuk meletakkan bahwa ini penting kan butuh 1 sampai beberapa penjelasan, Mbak. Nah, kemudian untuk menjelaskan titik permasalahan juga butuh beberapa informasi dari media kah, dari para desainer-desainer kah, di majalah kah, atau apa, ngomong kalau lebih banyak yang bermasalah di sini karena pemilihan medianya itu. Oh ternyata itu efektif. Siapa yang ngomong efektif? Si A ngomong efektif, si B ngomong efektif, tapi si C ngomong nggak efektif. Karena apa? Itu kan nanti ada bukti-buktinya. Jadi idealnya Adham ini harus ngomong bahwa media brosur, flyer dan poster itu penting dalam penyampaian informasi. Ya, yang lain juga bisa, misalnya lewat audiovisual ya, entah itu iklan tapi berupa audiovisual atau audio saja ya di radio misalnya. Tapi apa keunggulan media brosur, flyer dan poster? Itu juga penting untuk dijelaskan. Nah, artinya kita tidak ngomong tentang seberapa karakter ya, 1.000 atau 2.000 atau 3.000. Nanti kalau kita nulis artikel pun itu sudah ada batasan dari yang punya jurnal misalnya jurnal UGM misalnya. UGM itu mensyaratkan kita nulis di artikelnya dia yang diterbitkan oleh mereka itu anggaplah 1.500 sampai 3.000 kata. Yowes, di antara range itu kita ya nulis sudah bisa memikirkan kerangka dan seberapa jauh pembahasan kita itu ya kita bagi, tidak bisa lebih ya karena ada keterbatasan itu. Nah, di situ baru kita ngomong berapa panjangnya. Ya. Tapi kalau ngomong 1-2 paragraf terus latar belakang atau pendahuluan selesai, ya bukan tidak bisa, tapi apakah logis dan apakah Anda sudah menjelaskan secara detail ketertarikan, pentingnya di mana dan permasalahannya di mana tanpa bukti-bukti, kan gitu. Gimana Mbak Kamelia? Paham, Pak. Oke. Kalau nggak paham ya ngomong, Iya, gitu. Pak. Ya inilah manfaat diskusi. Dan diskusi kan kita tidak menghakimi ya. Ingat, ini jangan sampai habis ini si Adham baper, punyanya papernya dijadiin. Yang lain terkait punya Adham ini. Coba fokus di abstrak. Ada yang mau nanya nggak? Atau ada yang udah bikin tapi bentuknya beda? Bedanya kayak gimana? Atau mau mengoreksi Adham, bantu. Ini salah, bagi saya ini. Nah, disinilah manfaat kita belajar yang namanya parafrase. Dari tulisan Adham ini kita bisa memparafrasekan, memperbaiki ya. Apa yang misalnya, loh kok ketika saya baca di kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat keempat tuh nggak jelas. Nggak jelasnya di sini. Coba deh yang lain. Kiono 51 loh. Gimana?
Ada yang mau nanya enggak? Tunggu bentar ya, ada telepon bentar. Halo. Halo. Oke. Nah, ini masa sih nggak ada yang mau merespon ini? Pak, saya mau tanya, Pak. Yo, piye, Mas? Tapi bukan tentang artikelnya ada, Pak. Tentang, Oke. ini, Gimana? Pak. Sebenarnya matkul penulisan ilmiah ini tuh nyambung sama skripsi nggak, Pak? Nyambung banget. Nyambungnya bagaimana, Pak? Nyambungnya itu adalah kalian belajar nulis. Ngerti nggak? Itu yang paling utama. Skripsi kan nulis. Yang kedua, kalian di skripsi ada abstrak juga. Ini yang sekarang misalnya. Terus kita ngomong artikel konseptual, otomatis kalian menggunakan sudut pandang kayak saya ngomong kemarin. Misalnya teori A atau konsep semiotika, misalnya melihat itu kan nanti kalau deskripsi juga bisa seperti itu, ya. Nah, misalnya juga ketika kalian mau proyek studi misalnya, ya kalian itu mau merancang apa, ya, dengan teknik misalnya gini, proyek studi, anggaplah kamu mau mengembangkan teknik pointillis misalnya, atau di proyek studi kamu mau pakai teknik pointillis. Nah, di tulisan ini misalnya kamu mengumpulkan berbagai referensi tentang pointillis, tapi kamu kemudian menggabungkan antara pointillis gaya A, B, C, D, tiba-tiba teknikmu beda. Kamu punya teknik yang berbeda dan itu yang menjadi tawaranmu. Nah, itu tawaranmu dalam tulisan. Kemudian, kenapa kok nyambung dengan skripsi? Kayak pendahuluan. Di skripsi ada latar belakang, ya sama dengan, tapi bab 1 pendahuluan, A latar belakang. Nah, di situ pasti saya ngomong tadi ada apa? Ada ketertarikanmu di mana, ada masalahnya seperti apa, bukti-buktinya juga kayak gimana, yang mendukung permasalahanmu apa, ya, yang ingin kamu tawarkan apa. Nah, itu nyambung dengan skripsi. Nah, skripsi kalau di kita kan ada 2 kan. Ini murni ya ini ya. Murni, Pak. Oke. Nah, kalau mau skripsi misalnya riset tentang karya seni, tentang desain, atau mau membuat atau mendevelop misalnya, atau mau bikin website atau mau bikin proyek studi yang lainnya, lukisan dan lain-lain, desain apa dari DKV ya, mau fokus di mana juga enggak masalah. Nah, fungsinya mata kuliah penulisan ilmiah ini agar tulisan kalian bisa ilmiah, ya, belajar menulis ilmiah. Nah, menulis ilmiah kan ada bagan-bagannya itu. Kayak misalnya kalau di artikel konseptual ada abstrak, ada pendahuluan, ada pembahasan ya, ada penutup, ada daftar pustaka. Itu semua kalian pasti pakai deskripsi, mau nggak mau. Minimal kita di dalam mata kuliah ini ngerti cara nulis dengan kalimat yang baik seperti apa, agar terhindar dari plagiasi kita memakai atau menggunakan parafrase, cara cari jurnal seperti apa, cara cari referensi seperti apa, nulis referensinya kayak gimana, itu kan nanti berhubungan semua dengan apa yang kalian akan tulis di skripsi kalian. Entah itu skripsi berupa penelitian atau berupa tugas akhir ya, atau karya. Gimana Mas Baruna? Baik, Pak. Pak, misalkan
judul tulisan ilmiah itu bisa dilanjutkan jadi skripsi nggak, Pak? Ya bisa. Makanya Harus gini loh. Kita kan ada mata kuliah metode penelitian, ada mata kuliah penelitian, ada mata kuliah penulisan ilmiah dan lain-lain. Itu semua kan sebenarnya dalam rangka, sebenarnya gini, saya narik ke belakang. Ada semiotika, ada estetika, itu semua sebenarnya menjurus ke skripsi sebenarnya. Kalian nanti tinggal milih mau pakai semiotika bikin skripsi misalnya, itu tetap ada hubungannya. Mau pakai estetika misalnya bikin skripsi, mau pakai kajian budaya misalnya di pengantar ilmu budaya untuk menulis skripsi sebagai sudut pandang, itu semua berhubungan ke skripsi. Tapi penulisan ilmiah terfokus pada apa dan bagaimana cara kita menulis, ya seperti itu. Gimana Mas Baruna? Baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Ini, sebenarnya ini semester berapa ya? Sebenarnya saya itu kalau dulu untuk sekarang ya anak-anak semester 1, saya kayaknya nggak dapat. Kalian semester 3 gitu. Semester 1 itu pasti saya, kalau saya dapat semester 1 itu pasti saya menyampaikan di awal. Semua mata kuliah itu wajib, tapi kalian kalau misalnya ada mata kuliah yang misalnya estetika atau apa gitu, ya cobalah memilih dan memilah. Nanti kalau mau skripsi membahas apa, udah itu difokusin. Entah di mata kuliah apapun. Ya. Karena itu mestinya membantu semua, itu akan mengarah atau bermuara pada skripsi atau tugas akhir atau penelitian atau berkarya, ya. Kayak gitulah. Oke, yang lain gimana? Saya mau nanya lagi, Pak. Ya, silakan. Terkait plagiasi itu, Pak? Plagiasi itu, Pak. Ya. Nah, itu kan misalkan kita kayak nyontoh baca-baca buku di jurnal atau buku kan. Nah, kita udah katakanlah kita udah memahaminya. Nah, kita merangkai kata kita sendiri boleh, Pak? Maksudnya dalam arti biar nggak terkena plagiasi gitu, Pak. Iya. Sangat boleh, justru disarankan kayak gitu. Kayak gini loh. Kamu misalnya punya interpretasi beda ketika membaca itu. Misalnya kamu dengan temanmu nih sama-sama baca buku yang sama. Betul. Tapi yang kamu tangkap tuh beda dengan temanmu. Iya, seperti itu, Pak. Banyak ya itu. Itu boleh kamu tuliskan. Nanti ya istilahnya kalau ketemu penguji ya berdebatlah dengan penguji. Pertahankan bahwa yang kamu tangkap tuh ini. Tapi kalau misalnya kamu berhasil, artinya kamu berhasil mempertahankan. Makanya ketika kita skripsi itu kan sebenarnya untuk mempertahankan apa yang kita tulis. Oke? Baik, Pak. Nah, jangan lupa, meskipun itu kata-katamu, tapi berkat membaca buku itu, kamu punya wawasan itu. Tulislah dalam kurung buku apa, langsung tahun, tidak usah halaman. Iya, Pak. Ya toh? Ya. Nah, misalnya dalam kurung Muhtar, 2002 bukunya. Ya udah, terus ditanya, kenapa nggak ada halamannya? Karena saya baca buku ini, karena saya baca buku ini yang saya tangkap dari banyak lembar sebenarnya itu saya menemukan ini. Kayak gitu. Misalnya, selain kita mengacu pada halaman. Jadi bisa juga di halaman sekian tuh dia bahas ini sampai sekian. Tapi kamu memparafrase antara halaman sekian sampai sekian tuh kamu baca 5 lembar, intinya tuh itu gitu. Ya udah tulis halaman berapa sampai halaman berapa 2002. Ya. Iya, Pak. Oke. Terima kasih ilmunya, Pak. Siap. Sama-sama. Ini yang lain dengerin nggak ya? Ya, monggo Mas. Iya. Ini perbedaan antara artikel penelitian sama artikel konseptual itu yang jelas gimana ya, Pak? Kalau yang saya pahami gitu ya, Pak. Cuman antaranya itu pada datanya itu loh, Pak. Kalau penelitian kan data langsung, maksudnya kita cari sendiri. Kalau konseptual itu dari buku-buku gitu, Pak, atau gimana, Pak? Terima kasih. Nah, artikel penelitian ya
itu sudah pasti juga ada konseptualnya. Ngerti ya Mas ya? Tapi yang artikel konseptual bisa tidak penelitian. Oke? Oke, Pak. Oke, itu garis besar. Artikel penelitian pasti ada konseptualnya. Karena kita pasti melihat sesuatu, kita misalnya riset tentang sesuatu, kita selain kita bedah, kita datang langsung, kemudian wawancara dan lain-lain. Nah, itu karena kita riset ya, itu metodenya rigid ya. Kalau artikel konseptual boleh tidak seperti itu. Boleh kita mengungkapkan pemikiran kita, ya, tapi dengan bantuan konseptual. Karena kita tidak mungkin memaparkan sesuatu tanpa, jadi gini, konsep itu kan seperti jaring ya. Jaring, dia bisa berjejaring dengan yang lain, tapi dia juga bisa kayak MLM lah ya. Satu punya akar dua ini punya akar lagi 4. Nah itu kan cara kita membahas nanti kalau kita ngerti konsepnya. Makanya kemarin saya ngomong jangan lupa memandang sesuatu pakai konsep biar tertata dan tidak jauh bias gitu. Semua karena ketertarikannya situ semua, masyarakatnya di ini, karyanya di ini, sekolah-sekolah yang ada di situ juga karena lingkungannya semua masuk, nggak mesti. Tapi konsepnya itu ngomong apa, itu sebagai alat bantu kita untuk meneropongnya dari sudut pandang mana. Kalau kita meneropongnya dari sudut pandang A, itu berarti kita harus bisa tahu konsepnya seperti apa, ya udah kita menjelaskan sesuai dengan konsepnya itu. Ya, kalau misalnya ngomong kelas, berarti ada kelas atas, kelas bawah, kelas menengah ke atas, menengah ke bawah. Yang dikatakan kelas bawah seperti apa, kelas atas seperti apa, menengah seperti apa, itu kan dijelaskan oleh konsepnya, konsep kelas. Misalnya ya, misalnya konsep kelas. Kalau estetika misalnya ada ada harmoni dan lain-lain ya. Nah ya dijelaskan sebatas itu, tapi kalau memberi tambahan silakan, tapi jangan sampai keluar dari konsep kita. Tapi kalau kita misalnya udah baca buku nih, udah tahu teorinya, konsepnya juga seperti apa, kita pakai konsepnya, tapi kita merasa kurang, ada yang perlu ditambahkan dari konsep ini, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga. Ya. Nangkep nggak, Mas? Iya, nangkep. Oke. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Yang lain. Pak, naik lagi, Pak. Yuk, ini siapa? Baruna, Pak. Oke, gimana Baruna? Itu Pak yang tadi, Pak. Jadi artikel konseptual tuh cuma berisi penjelasan-penjelasan konsep dari berbagai narasumber gitu, Pak. Tidak sebatas itu. Jadi penjelasan dari berbagai narasumber itu sebenarnya saya juga agak kurang sepakat ya ketika jadi kan gini, kebanyakan itu kan orang menjelaskan konsep itu pengertian. Ya, pengertian sebatas pengertian. Padahal konsep itu kan ada sistematikanya. Ya. Nah, misalnya gini. Kalau saya ngomong di kajian budaya aja, misalnya di kajian budaya. Misalnya kita membahas karya seni yang mengutamakan atau mengangkat tema gender. Ya, anggaplah ya. Kita melihat itu dari sudut pandang feminisme misalnya. Bagaimana feminisme singkatnya perempuan itu ingin setara dengan laki-laki ya. Tapi tidak sesimpel itu. Singkatnya, gampangannya itulah. Kalau kita gampangkan, tapi enggak segampang itu. Nah, saya punya konsep tentang kekerasan simbolik. Ya. Nah, kekerasan simbolik, kekerasan itu ada beberapa, ada yang
makropolitik, ada yang mikropolitik. Mudah-mudahan kalian paham. Makropolitik anggaplah negara, ya, kabupaten, berhubungan dengan pemerintah itu makropolitik. Juga adat itu makropolitik. Mikropolitik itu teman dengan teman, bapak dengan anak, suami dengan istri, ya mikro, ya. Nah, kemudian konsep, nah ini kan saya udah ngomong tentang bagaimana konsep itu tidak hanya sekedar pengertian, tapi ada mekanisme. Nah, kalau saya berbicara tentang kekerasan simbolik yang tidak menggunakan tubuh yang memukul dan lain-lain, kekerasan simbolik, salah satu kekerasan simbolik itu adalah yang terjadi pada senior junior. Itu bisa banyak. Dek, tolong ambilin itu. Nggak mungkin kan kata-kata itu dipakai oleh senior ke junior ke seniornya. Itu sudah kekerasan simbolik. Tapi itu mikropolitik. Nah, itu konsepnya namanya doksa. Nah, kalau dia makropolitik, misalnya universitas itu makropolitik ya, termasuk karena banyak orang. Itu rektor punya keputusan apa atau yang lain punya keputusan apa dan harus diikuti yang lain meskipun kekerasan itu bersifatnya positif. Jadi kekerasan itu bisa bersifat positif. Nah, ketika saya ngomong kekerasan simbolik bersifat positif dan negatif itu bisa, itu kan jejaring-jejaring dari penjelasan lebih lanjut tentang konsep itu. Tidak hanya sebatas pengertian. Ngerti ya maksud saya ya Mas ya? Mas Baruna. Nah, sedangkan kekerasan simbolik yang mau saya bahas itu ada dua, makropolitik, mikropolitik. Kalau makropolitik itu namanya hegemoni. Nah, hegemoni itu sudah makropolitik. Misalnya